Detik kebangkitan hari itu dimulai bukan dengan cahaya, tetapi dengan kehampaan. Segala sesuatu yang pernah dikenal manusia, langit, bumi, suara, waktu tiba-tiba terhenti, seperti tombol yang ditekan tanpa peringatan. Dan dalam sunyi yang memekakkan itu, bumi yang selama ini menjadi tempat tidur panjang bagi jutaan manusia, mulai bergetar pelan. Getaran itu merayap seperti bisikan halus, lalu berubah menjadi guncangan luar biasa yang membelah tanah dari ujung ke ujung. Seolah seluruh dunia membuka lembaran baru yang tak seorang pun pernah siap menghadapinya. Dari celah-celah tanah yang terbelah itu, manusia muncul, bukan berjalan, bukan merangkak, tetapi bangkit seakan tubuh mereka ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Wajah-wajah yang sebelumnya tenang dalam tidur panjangnya, kini menatap sekeliling dengan kebingungan dan ketakutan. Mereka tidak ingat bagaimana mereka mati, tidak ingat kapan terakhir mereka bernapas. Yang mereka tahu hanya satu hal, sesuatu yang jauh lebih besar dari kematian sedang menunggu mereka. Suara-suara mulai muncul, bukan suara manusia, tetapi suara yang seperti hembusan angin berat, yang mengandung perintah. Semua orang dapat mendengarnya, tetapi tidak tahu dari mana arahnya. Ada yang berteriak ketakutan, ada yang mencoba bersembunyi, meski tidak ada tempat untuk bersembunyi. Mereka sadar bahwa hari ini bukan hari yang dapat ditawar, bukan hari untuk meminta waktu tambahan. Hari ini adalah hari ketika seluruh manusia harus menghadapi apa yang selama ini mereka abaikan. Di antara kerumunan itu, ada wajah-wajah yang dulu hidup dalam kemewahan. Ada pula wajah pekerja keras, wajah orang-orang yang dulu dilupakan dunia. Semuanya berdiri pada tanah yang sama, dengan nasib yang sama. Tidak ada pangkat, tidak ada gelar, tidak ada perbedaan. Yang tersisa hanya amal, yang kini lebih berharga dari seluruh kekayaan yang pernah mereka kumpulkan selama hidup. Pada momen itu, semua sadar bahwa dunia ternyata hanya sekedipan mata. Langit di atas mereka tak lagi biru. Warnanya berubah merah tua, pekat seperti bara api yang baru dimatikan. Awan-awan hitam berputar seperti pusaran tak berujung, membawa atmosfer yang membuat dada terasa sesak. Manusia menatap ke atas, terpaku oleh ketakutan yang mengikat kaki mereka. Tidak ada lagi tempat kembali, tidak ke rumah, tidak ke keluarga, tidak ke masa lalu. Inilah kebangkitan, dan inilah awal dari perjalanan yang menentukan akhir setiap jiwa. Ketika bumi berhenti bergetar, dan manusia telah terkumpul dalam jumlah yang tidak dapat dihitung, terdengar suara lembut namun mengguncang jiwa. Panggilan untuk bergerak menuju satu arah. Tidak ada yang berani menolak. Kaki mereka seakan berjalan sendiri, mengikuti perintah yang tidak mereka pahami. Setiap langkah terasa seperti berjalan menuju pengadilan paling besar yang pernah ada. Hari ini bukan hari bicara. Ini hari di mana kebenaran akan berbicara sendiri. Matahari yang dekat. Belum sempat manusia memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba langit memancarkan cahaya yang jauh lebih terang dari sebelumnya. Namun, cahaya itu bukan cahaya yang menenangkan, melainkan cahaya yang membakar pandangan. Matahari terlihat lebih besar, jauh lebih besar, seakan turun perlahan dari singgasananya di langit. Manusia menunduk, menutup wajah, tetapi panas itu tetap terasa menembus kulit, daging, hingga ke tulang. Panasnya bukan seperti siang terik di dunia. Ini panas yang membuat manusia merasa seperti berada di tengah tungku besar yang menyala tanpa jeda. Uap panas naik dari tanah retak, membuat udara bergetar seperti permukaan air mendidih. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada bayangan. Seluruh bumi pada hari itu menjadi ruang terbuka yang tidak memberikan kesempatan untuk bersembunyi walau sedetik. Manusia mulai kelelahan. Sebagian dari mereka jatuh bersimpuh. Sebagian lainnya berdiri sempoyongan sambil memeluk tubuh sendiri. Ada yang berteriak memohon pertolongan,
Ada yang memaki diri mereka sendiri karena kelalaian masa lalu. Tapi, tidak ada satupun yang mampu menolong. Pada hari ini, bahkan air mata terasa menguap sebelum jatuh ke tanah. Di tengah panas yang menyengat itu, terdengar suara seperti seruan malaikat yang mengguncang dada. Suara itu mengatakan bahwa manusia akan dipisahkan berdasarkan amal mereka. Seketika, semua yang dulu bangga akan hartanya, pangkatnya, ketenarannya mendadak menyadari bahwa semua itu tidak punya nilai sedikit pun hari ini. Yang berharga hanyalah apa yang dulu mereka lakukan dalam kesunyian, yang tidak pernah mereka anggap istimewa. Ketika panas semakin mendekati batas yang tak tertahan, manusia mulai teringat amalan mereka satu persatu. Ada yang berdiri dengan wajah pasrah, seolah menerima apapun yang akan terjadi. Namun ada pula yang gemetar ketakutan, seolah seluruh dosa mereka muncul dalam ingatan, seperti kilatan-kilitan cepat yang tidak bisa mereka hentikan. Tidak ada manusia yang dapat berbohong kepada dirinya sendiri di hari itu. Dan ketika manusia merasa hampir tidak sanggup lagi bertahan matahari, berhenti bergerak, berdiri di titik terdekatnya, seakan menatap seluruh manusia yang menunggu nasib mereka. Panasnya tidak berkurang sedikit pun. Namun manusia sadar, ini baru permulaan. Masih banyak tahapan panjang yang harus mereka lewati sebelum keputusan akhir ditetapkan. Dan disinilah setiap jiwa benar-benar memahami betapa kecil dan lemahnya mereka di hadapan Allah. Manusia berlari mencari pertolongan ketika panas matahari terasa hampir melelehkan kulit. Manusia mulai berlarian tanpa arah. Mereka tidak tahu kemana harus pergi. Tapi naluri panik membuat kaki mereka bergerak. Ada yang memanggil nama orang tua mereka. Ada yang memanggil nama anak mereka. Ada pula yang berteriak kepada langit, seakan berharap. Ada yang menjawab, namun langit tetap diam, hanya mengirimkan panas yang semakin menggila. Di antara teriakan itu, manusia sadar bahwa tidak ada satupun makhluk di bumi yang mampu menolong mereka hari ini. Di tengah kekacauan itu, seseorang berteriak, "Pergi kepada Nabi Adam, dia bapa seluruh manusia, minta agar dia memohonkan syafaat." Seruan itu menyebar seperti api. Manusia berlarian mendekati satu titik, berharap menemukan pertolongan dari manusia pertama yang pernah menginjak bumi. Mereka berkumpul, menangis, sujud, memohon, memaksa. Wajah-wajah penuh harapan bercampur dengan wajah penuh keputusasaan. Namun Nabi Adam menjawab dengan suara yang membuat seluruh manusia terdiam. "Aku tidak mampu menolong kalian. Hari ini, diriku pun sedang memikirkan nasibku sendiri." Mendengar itu, manusia kembali berlari. Kali ini mereka menuju Nabi Nuh, lelaki yang pernah menyelamatkan umatnya dengan bahtera besar. Mereka datang dengan harapan yang sama, "Tolonglah kami." Namun Nabi Nuh berdiri dengan wajah penuh khawatir dan berkata, "Allah hari ini murka dengan kemurkaan yang belum pernah ada sebelumnya. Diriku pun takut. Pergilah kepada Nabi setelahku." Jawaban itu membuat manusia semakin gemetar. Jika para nabi pun ketakutan, bagaimana dengan mereka yang penuh dosa dan kelalaian? Maka manusia berpindah lagi, seperti ombak besar yang tak bisa dihentikan. Mereka menuju Nabi Ibrahim, ayah para nabi. Di hadapan beliau, manusia menangis lebih keras daripada sebelumnya. Mereka memohon, mengibah, berteriak, sampai suara mereka pecah. Tetapi Nabi Ibrahim juga berkata, "Hari ini bukan untukku. Aku pun tidak mampu menolong." Seolah seluruh harapan mereka runtuh dalam satu kalimat. Cahaya di wajah mereka padam, diganti rasa takut yang tak bisa ditutupi. Namun manusia tidak berhenti. Mereka lari menuju Nabi Musa, lelaki kuat yang pernah membelah laut dengan izin Allah. Mereka yakin, jika ada yang mampu, pasti Musa. Tapi Musa pun menjawab, "Aku tidak mampu, Robku hari ini murka. Sedangkan aku pun takut." Harapan manusia kembali hancur. Setiap nabi yang mereka datangi memberikan jawaban yang sama. Mereka tidak mampu menolong bahkan untuk dirinya sendiri. Di titik itu, manusia mulai sadar betapa dahsyatnya hari ini.
Akhirnya, manusia diarahkan menuju satu sosok terakhir, Nabi Muhammad. Mereka datang dengan tubuh lelah, wajah menghitam oleh debu, hati nyaris putus asa. Dan untuk pertama kalinya, ada jawaban berbeda. Nabi Muhammad berkata, "Akulah untuknya, akulah untuknya." Kalimat itu membuat jutaan manusia menangis. Seketika tangis lega, tangis harapan yang tiba-tiba tumbuh kembali. Untuk pertama kalinya sejak kebangkitan, manusia merasakan cahaya kecil di tengah kegelapan panjang. Tapi perjalanan mereka masih jauh dan lebih menegangkan dari apa yang baru saja mereka lalui. Kaum pula umat-umat. Dahulu setelah manusia berbondong-bondong menuju Nabi Muhammad, tiba-tiba terdengar suara berat yang memecah seluruh langit. Suara itu seperti guntur yang pecah dari segala arah, sekaligus memanggil umat-umat terdahulu untuk berkumpul. Dari kehewaan, terlihat gelombang manusia datang, seperti lautan hitam yang tak berujung. Mereka berjalan dengan langkah berat, wajah tertunduk, seolah tahu bahwa hari ini adalah hari yang pernah diancamkan kepada mereka berkali-kali, namun tidak mereka hiraukan. Umat yang dahulu membangkang, para nabi datang dengan wajah menghitam, mata kosong, seperti kehilangan harapan. Ada kaum yang wajahnya tertutup debu hitam. Ada yang tubuhnya seperti membawa beban, tidak terlihat, seolah dosa-dosa mereka mengambil bentuk fisik yang menekan bahu mereka. Langkah mereka pincang, terhuyung-huyung, seperti menanggung sesuatu yang lebih berat dari batu, tetapi lebih menyakitkan dari luka manapun. Di antara mereka, tampak umat Nabi Nuh. Wajah mereka dipenuhi bikas-bikas ketakutan, seolah masih melihat gelombang banjir besar yang dulu menenggelamkan bumi. Tak jauh dari mereka, umat Nabi Hud berjalan dengan langkah lemah, seakan badai dahsyat yang pernah menimpa mereka masih menghantui napas mereka. Setiap kelompok membawa sejarah, sendiri sejarah, penolakan, kesombongan, dan penyesalan yang terlalu telat untuk diperbaiki. Ada pula umat Nabi Lut berjalan dengan kepala tertunduk, seakan tidak sanggup menatap siapapun. Di sekitar mereka, tanah tampak retak dan menghitam, seperti bekas hujan batu yang pernah menimpa mereka. Seakan bumi pun sedang mengingatkan kesalahan yang mereka lakukan. Setiap langkah yang mereka ambil, seperti memutar kembali sejarah yang kelam, memaksa mereka menelan perbuatan yang dulu mereka anggap kebebasan. Dan di barisan paling gelap, datang umat yang pernah membunuh nabi mereka sendiri. Wajah-wajah mereka tidak hanya gelap, tetapi juga dipenuhi ketakutan mendalam, seperti melihat hukuman yang telah menunggu sekian lama. Mata mereka bergetar, tangan mereka gemetar, dan setiap langkah terasa seperti perjalanan menuju akhir yang tidak bisa ditolak lagi. Tidak ada yang bisa lari, tidak ada yang bisa sembunyi. Semua dipanggil untuk hadir di hadapan keadilan yang tidak pernah lupa. Ketika seluruh umat terdahulu berkumpul, jumlah mereka lebih banyak daripada pasir di pantai. Suasana berubah menjadi sunyi yang menakutkan. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Semua menunggu panggilan berikutnya yang akan menentukan nasib mereka. Hari itu, sejarah umat manusia ditampilkan kembali, bukan sebagai cerita, tetapi sebagai kenyataan yang harus dipertanggungjawabkan. Dan setiap umat berdiri sambil bertanya-tanya, apakah penyesalan mereka akan diperhitungkan, atau justru menjadi saksi atas kelalaian yang mereka lakukan sendiri. Penyesalan yang terlambat setelah umat-umat terdahulu berkumpul. Terdengar isakan pertama. Tangis itu bukan tangis biasa, melainkan tangis yang keluar dari jiwa yang sudah tidak memiliki harapan. Tangis itu disusul oleh tangis lain, lalu tangis lain, hingga seluruh padang yang luas itu dipenuhi suara ratapan manusia. Mereka menangis bukan karena sakit fisik, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Kesadaran bahwa semua kesempatan sudah hilang. Hari itu tidak ada lagi nanti, tidak ada lagi besok,
Tidak ada lagi saya akan berubah. Ada orang-orang yang dulu hidup sombong yang menolak kebenaran, meski mereka mengetahuinya. Mereka memukul dada, menepuk wajah, meremas rambut, sambil berteriak, "Mengapa dulu aku mendustakan? Mengapa aku menunda-nunda?" Namun, penyesalan itu tidak mengubah apapun. Tidak ada pintu taubat, tidak ada lembaran baru. Pikiran mereka dipenuhi gambar-gambar masa lalu. Ketika mereka menolak nasihat, menertawakan kebaikan, dan meremehkan dosa-dosa kecil yang kini berubah menjadi gunung yang siap menimpa mereka. Ada pula mereka yang dulu malas beribadah, sibuk mengejar dunia, sibuk memuaskan nafsu, menganggap kehidupan hanyalah kesenangan sementara. Kini mereka melihat amal mereka yang kosong, seperti wadah pecah yang tidak mampu menampung satu tetes pun kebaikan. Tubuh mereka gemetar, lengan mereka lemas. Mereka berlutut sambil berbisik, andai saja aku kembali ke dunia, walau 1 hari saja, 1 jam saja." Tapi hari itu tidak menerima permintaan apapun. Lalu tampak kelompok yang lebih menyedihkan. Mereka yang selama hidupnya tahu kebenaran, namun sengaja mengabaikannya. Mereka menangis lebih keras, karena mereka tahu mereka tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali diri sendiri. Setiap nasihat yang dulu mereka abaikan muncul kembali dalam pikiran mereka, seperti gema keras yang memukul telinga tanpa henti. Mereka memandang sekeliling, mencari satu celah, satu kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi padang mahsyar tidak punya celah selain keadilan. Ada juga yang menyesal karena dosa-dosa yang dulu dianggap kecil. Dosa yang mereka anggap tidak apa-apa, cuma sedikit sekali ini saja. Tapi pada hari itu, dosa kecil itu terasa seperti belenggu di kaki mereka. Berat, menyesakkan. Mereka menatap tangan mereka sendiri, melihat bekas perbuatan yang dulu mereka lakukan, dan mereka ingin memotong tangan itu kalau bisa. Tapi, tidak ada lagi perubahan yang bisa mereka lakukan. Semua sudah dicatat, semua sudah selesai. Dan ketika seluruh manusia dirundung penyesalan itu, terdengar satu panggilan keras dari langit. Inilah hari pembalasan. Tidak ada lagi kezaliman pada hari ini. Suara itu menggema dan menyapu seluruh padang, membuat manusia terdiam dalam ketakutan. Tak ada lagi waktu, tak ada lagi pilihan, tak ada lagi alasan. Hari penyesalan berubah menjadi hari pengadilan, dan semua yang pernah manusia lakukan kini berdiri di hadapan mereka. Lebih jelas dari apapun yang pernah mereka lihat di dunia. Tibalah saat amal ditampilkan. Tangis manusia mereda menjadi bisikan-bisikan lirih. Tiba-tiba cahaya besar memancar dari langit. Cahaya itu bukan sinar matahari, melainkan cahaya yang memaksa manusia mendongak meski tubuh mereka gemetar. Dari balik cahaya itu muncul sesuatu yang seperti layar besar, terbentang, melintasi seluruh cakrawala. Dan pada detik itu, manusia menyadari bahwa inilah saat yang paling mereka takutkan. Amal mereka akan ditampakkan tanpa ada yang bisa disembunyikan satu persatu. Kehidupan manusia diputar ulang, tidak seperti rekaman dunia yang penuh noise, distorsi, atau sensor. Rekaman ini begitu jernih, begitu nyata, seakan manusia benar-benar kembali berada di dalam tubuh mereka. Saat kejadian itu berlangsung, mereka melihat setiap kata yang mereka ucapkan, setiap langkah yang mereka ambil, setiap perbuatan baik yang dulu dianggap kecil, dan setiap dosa kecil yang dulu dianggap remeh. Semuanya tampil sempurna. Tidak ada cut, tidak ada edit. Ada yang menangis ketika melihat kebaikan kecil yang dulu mereka lupakan, senyuman kepada orang asing, sedekah Rp1.000, menahan marah, memberi makan hewan, membantu orang lain tanpa meminta balasan. Semua itu muncul seperti bintang kecil yang menyinari rekaman hidup mereka. Mereka terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa kebaikan sekecil itu dapat terlihat begitu besar hari ini. Tapi bagi sebagian lain, yang muncul pertama kali adalah dosa yang mereka sembunyikan ropet-ropet
dari dunia. Dosa yang hanya mereka dan Allah yang tahu. Dosa yang dilakukan dalam gelap, dalam sunyi, dalam keadaan yang bahkan mereka sendiri malu untuk mengingatnya. Namun, hari itu, dosa-dosa itu muncul terang benderang di hadapan jutaan manusia. Wajah mereka berubah pucat, mulut mereka gemetar, tangan mereka menutup wajah sambil berbisik, "Jangan, jangan tunjukkan itu." Tapi rekaman itu tetap berjalan. Tidak ada tombol berhenti. Rekaman itu tidak hanya memperlihatkan perbuatan, tetapi juga niat. Ada orang yang dulu terlihat baik di hadapan manusia, senyum, sopan, dermawan, tapi rekaman itu menampilkan apa yang tersembunyi di balik hati mereka. Ria, dendam, kesombongan. Tampilan itu lebih menyakitkan daripada tampilan dosa-dosa mereka sendiri. Mereka jatuh berlutut, memukul dada, dan berharap bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki satu hal saja, niat mereka. Tapi kesempatan itu tidak ada lagi. Ketika semua amal telah diperlihatkan, suasana menjadi sunyi seperti kuburan yang baru digali. Tidak ada suara, hanya napas manusia yang berat dan langkah mereka yang gemetar. Setiap orang kini tahu seberapa berat timbangan mereka. Tidak ada kejutan, tidak ada misteri. Kebenaran telah membuka semuanya, dan manusia kini menunggu tahap berikutnya. Tahap yang lebih berat dan lebih menentukan dari apa yang baru saja mereka lihat. Proses penimbangan amal. Timbangan keadilan setelah amal ditampilkan tanpa tersisa. Bumi tiba-tiba bergetar pelan. Bukan gempa seperti di dunia gemetar ini, terasa sampai ke hati. Seperti peringatan terakhir sebelum keputusan besar dijatuhkan. Dari tengah padang itu, sebuah cahaya besar muncul perlahan, dan manusia menatapnya dengan ketakutan yang dalam. Di balik cahaya itu, tampak sesuatu yang membuat tubuh mereka melemah. Timbangan amal besar, megah, dan berdiri tegak seakan tidak ada kekuatan apapun yang bisa menggesernya. Timbangan itu tidak terbuat dari emas, besi, atau bahan yang dikenal manusia. Ia tampak seperti cahaya yang memiliki bentuk jernih, kuat, dan tidak bisa dibohongi. Setiap sisinya memancarkan kilau yang menusuk mata. Dan di hadapan timbangan itu, manusia merasa semakin kecil. Ada yang menelan ludah, ada yang lututnya goyah, ada pula yang langsung jatuh bersimpuh. Mereka tahu, tidak ada hakim yang lebih adil daripada hari ini. Tidak ada kasus yang tertutup, tidak ada saksi palsu, tidak ada pengacara, tidak ada retorika. Satu persatu, manusia dipanggil. Nama mereka disebut dengan suara yang membuat seluruh padang bergetar. Ada yang maju dengan langkah yakin, wajah tenang, karena amal baik mereka berat, dan mereka tahu Allah Maha menepati janji. Namun sebagian besar melangkah dengan langkah berat, seolah setiap inci tanah menarik kaki mereka ke bawah. Mereka takut timbangan itu akan menyingkap betapa ringannya kebaikan mereka dan betapa beratnya dosa mereka. Ketika seorang hamba meletakkan amalnya, terlihat jelas mana amal yang benar dan mana yang rusak oleh niat. Ada amal yang tampak besar di mata manusia, tetapi saat diletakkan di timbangan, ia mengecil, mengering, bahkan menghilang karena dilakukan untuk pujian manusia. Namun ada pula amal kecil yang dulu dilakukan dengan ikhlas, yang tiba-tiba membesar seperti gunung saat ditimbang. Disinilah manusia memahami bahwa Allah tidak melihat besar kecilnya perbuatan, tetapi tujuan di baliknya. Ada orang-orang yang hampir putus asa ketika melihat amal buruk mereka turun begitu berat, membuat timbangan mereka miring tajam ke arah kebinasaan. Mereka menunduk, menangis, berharap ada satu kebaikan yang bisa menyelamatkan mereka. Lalu datanglah sesuatu yang membuat mereka tak percaya. Satu kertas kecil, berisi kalimat La ilaha illallah. Ia jatuh perlahan ke sisi amal baik dan tiba-tiba timbangan itu bergerak hebat, berubah berat ke arah keselamatan. Orang itu menangis, jatuh sujud, tak mampu berkata apa-apa. Namun tidak semua memiliki nasib seperti itu.
Ada yang timbangan amalnya condong ke arah keburukan, membuat wajah mereka pucat, dan tubuh mereka melemah. Mereka menatap timbangan itu, seakan ingin mengubah hasilnya, tetapi tidak ada lagi kesempatan. Hari itu, semua sudah selesai. Saat keputusan diumumkan, seluruh manusia terdiam. Karena setelah timbangan ini, tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Yang ada hanya satu hal. Kemana mereka akan diarahkan setelah ini? Manusia yang wujudnya berubah setelah keputusan timbangan diumumkan. Suasana di padang mahsyar berubah drastis. Angin panas yang sejak tadi bertiup, kini membawa bau getir yang sulit dijelaskan. Bau itu bukan bau api, bukan bau darah, tapi bau ketakutan. Dan ketika manusia mulai melihat sekeliling, mereka menyadari sesuatu yang membuat dada mereka sesak. Banyak dari mereka tidak lagi berwujud seperti manusia. Sebagian tubuh berubah. Sebagian wajah memanjang. Sebagian mata membesar atau mengecil. Seakan dosa mereka mengambil bentuk nyata. Ada orang-orang yang berjalan dengan kepala tertunduk. Tetapi bukan karena malu, melainkan karena wajah mereka benar-benar menghitam seperti bara yang hampir padam. Kulit wajah mereka retak-retak, seperti tanah kering yang pecah di bawah panas matahari. Ini adalah wajah mereka yang dulu dipenuhi kesombongan. Namun, hari ini tak menyisakan satupun kebanggaan. Setiap kali mereka mencoba berbicara, suara mereka terdengar seperti desisan lemah yang memohon ampunan. Di sisi lain, tampak sekelompok manusia berjalan dengan tubuh membungkuk, memikul beban tak terlihat, namun sangat berat. Punggung mereka melengkung tajam, seakan ditindih oleh gunung-gunung kecil. Itulah beban yang dulu mereka berikan kepada orang lain, kezaliman, fitnah, ujaran kebencian, dan tanggung jawab yang tidak mereka tunaikan. Hari itu, semua beban itu kembali kepada mereka dalam bentuk yang dapat dirasakan, didengar, dan dilihat. Tidak jauh dari mereka, ada manusia yang wajahnya berubah menjadi gelap total. Namun matanya bersinar merah, seperti bara kecil. Mereka berjalan gelisah, memegang kepala, berteriak tanpa suara. Mereka adalah mereka yang dulu tenggelam dalam amarah, kebencian, serta hasutan. Mata mereka bersinar karena api kemarahan yang mereka pelihara selama hidup. Dan hari itu, api itu tidak lagi bisa mereka kendalikan. Namun yang paling memilukan adalah mereka yang wujudnya seperti berjalan tanpa arah, seolah kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Wajah mereka kosong, mata mereka gelap, langkah mereka goyah. Mereka adalah manusia yang selama hidupnya mengisi hari demi hari, tanpa tujuan, tanpa ibadah, tanpa arah spiritual. Hati mereka kosong, maka hari ini tubuh mereka pun kosong seperti cangkang tanpa jiwa. Mereka berjalan mondar-mondir seperti tersesat di padang luas yang tidak memiliki ujung. Di sisi lain, ada pula manusia yang wajahnya tenang, bercahaya lembut, tubuh mereka tetap utuh, bahkan tampak lebih indah dari saat mereka hidup. Mereka melangkah tanpa ketakutan, seakan berada dalam pelukan cahaya yang menenangkan. Mereka inilah orang-orang yang menjaga hati mereka, menjaga lisannya, menjaga amalan kecilnya, dan menjaga rahasia baiknya yang hanya Allah yang tahu. Dan saat semua manusia melihat mereka, satu hal terlintas dalam pikiran mereka. Andai saja dulu kami menjadi seperti mereka, golongan yang mendapat cahaya di tengah hiruk pikuk manusia, yang berubah wujud dan tenggelam dalam penyesalan. Tiba-tiba muncul sinar lembut yang memecah kesuraman padang mahsyar. Sinar itu tidak menyilaukan seperti matahari, namun menenangkan, hangat, lembut, dan menembus dada seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Manusia yang berdiri dalam kegelapan menoleh ke arah cahaya itu. Dan untuk pertama kalinya sejak kebangkitan, mereka merasakan sesuatu yang lama hilang. Harapan. Dari balik cahaya itu, muncullah sekelompok manusia dengan wajah bercahaya. Cahaya mereka bukan datang dari luar, tetapi memancar dari dalam, dari hati yang dulu penuh keikhlasan, kesabaran,
dan iman. Wajah mereka putih berseri, tubuh mereka tegap, langkah mereka ringan, seolah tidak merasakan panas yang mencekik manusia lain. Mereka dipanggil dengan panggilan lembut yang membuat seluruh padang terdiam. Inilah hamba-hambaku yang aku ridho. Di antara mereka tampak orang-orang yang dulu di dunia sering bangun malam meski mata mengantuk, yang tetap berbuat baik meski tidak dilihat orang, yang menahan diri ketika marah, dan yang memberi meski sedang kekurangan. Amal-amal itu yang dulu mereka pandang kecil, kini berubah menjadi cahaya gemilang yang menyelimuti mereka. Bagi manusia lain yang menyaksikannya, cahaya itu seperti tamparan keras yang membuat mereka sadar betapa berharganya amalan kecil yang dulu mereka remehkan. Ada pula wajah-wajah yang di dunia penuh kesabaran, mereka yang memaafkan ketika mampu membalas, yang tetap tersenyum saat hati mereka terluka, yang tetap berbuat baik walau tidak dihargai. Hari ini, kesabaran mereka berubah menjadi pancaran emas yang membungkus tubuh mereka. Cahaya itu begitu kuat hingga membuat manusia lain menunduk malu karena dulu mereka mengira kesabaran itu kelemahan. Padahal hari ini kesabaran itu adalah kekuatan yang menyelamatkan. Lalu tampak sekelompok manusia lain yang cahaya mereka bahkan lebih terang daripada yang lainnya. Mereka berjalan dengan keanggunan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka adalah orang-orang yang menjaga hatinya, menjaga lisannya, menjaga rahasianya dengan sungguh-sungguh. Orang-orang yang tidak pernah merendahkan, tidak pernah menyakiti, dan selalu mendekat kepada Allah meski ketika sendiri. Cahaya mereka membuat padang yang gelap itu berubah seperti fajar yang mulai menyingsing. Dan ketika mereka mulai berjalan menuju tempat khusus yang telah Allah siapkan, suara indah bergema dari langit. Pada hari ini, tidak perlu takut, dan kalian tidak akan bersedih. Masuklah ke dalam rahmatku. Suara itu seperti angin lembut yang menenangkan hati setiap orang yang mendengarnya. Manusia lain hanya bisa menatap mereka dengan perasaan campur aduk haru, kagum, dan penyesalan. Karena di tengah suasana berat hari itu, hanya cahaya merekalah yang membawa ketenangan. Ketika golongan yang bercahaya mulai melangkah menuju rahmat Allah, suasana padang mahsyar berubah menjadi sunyi yang menusuk. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi hirik-pikak manusia yang berlari mencari pertolongan. Yang terdengar hanya desah napas manusia yang penuh penyesalan dan harapan tipis-tipis. Di kejauhan, tampak dua jalan besar. Satu dipenuhi cahaya yang menenangkan, dan satu lagi gelap pekat seperti malam yang tidak pernah melihat fajar. Dua jalan itu bukan sekadar arah, tetapi akhir dari seluruh perjalanan hidup manusia. Manusia berdiri terpaku di hadapan dua jalan itu. Sebagian gemetar, sebagian menutup wajah, sebagian lainnya sudah tidak sanggup berdiri. Mereka tahu kemana mereka akan diarahkan. Mereka tahu betul akhir apa yang menunggu mereka. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi tebakan, tidak ada lagi kesempatan untuk bernegosiasi. Setiap orang berdiri tepat di tempat yang pantas bagi mereka. Dan hari itu, manusia akhirnya melihat keadilan sejati yang selama ini hanya mereka baca dalam kitab. Di antara kerumunan itu, tampak manusia yang wajahnya penuh ketakutan. Mereka menatap jalan gelap itu dengan tubuh gemetar. Mereka tahu, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka sekarang. Dulu di dunia, mereka menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, memupuk dosa kecil hingga menjadi bukit, dan menunda-nunda kebaikan, seolah usia adalah kontrak panjang. Hari ini, semua itu menjadi beban yang menyeret mereka ke arah gulita. Namun ada pula wajah-wajah yang tenang, yang melangkah ke jalan cahaya dengan air mata haru. Mereka bukan yang hidup sempurna, bukan yang tanpa dosa, tetapi mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha memperbaiki diri, walaupun terjatuh. Mereka bertaubat setiap kali salah, berbuat baik meski kecil, dan menjaga hatinya meski dunia selalu mencoba merusaknya. Hari ini, usaha kecil mereka menjadi cahaya terang yang mengalahkan gelapnya penyesalan. Angin lembut tiba-tiba
bertiup di padang itu, membawa suara yang membuat seluruh manusia terdiam. Suara yang tidak berat, tidak keras, namun mengguncang hati setiap jiwa. Inilah hari ketika setiap jiwa memanen apa yang ia tanam. Hari itu, semua fokus pada satu hal apa yang mereka bawa, bukan apa yang mereka tinggalkan. Manusia yang tidak membawa apa-apa berdiri dalam keheningan paling menyakitkan, sedangkan mereka yang membawa amal, kecil atau besar, merasakan harapan seperti fajar yang pelan-pelan muncul. Dan sebelum semua diarahkan menuju takdirnya, satu pertanyaan besar menggema dalam jiwa setiap manusia, pertanyaan yang menancap lebih dalam dari rasa takut manapun. Jika hari ini aku dibangkitkan, apa yang akan aku bawa? Pertanyaan itu tidak pernah dijawab oleh malaikat, tidak dijawab oleh suara langit, dan tidak dijawab oleh siapapun karena jawabannya hanya ada pada diri manusia itu sendiri. Begitu juga dengan kita yang masih hidup hari ini. Bagaimana jika esok giliran kita? Apa yang akan kita bawa? Narator menutup dengan suara tegas namun lembut. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe. Bukan untukku tapi agar kamu selalu ingat apa yang benar-benar penting sebelum hari itu tiba.